Dewa Perang. Bab 536. Tunggu, dia belum datang. Sebelum Zheng Wensuo dapat berbicara, Zheng Yuanbo mencibir, turunkan. Jika keluarga Ye Anda tahu tentang orang seperti itu, mengapa Anda menolak sampai ke titik ini? Keluarga Zheng mengabaikan keluarga Ye. Di mata mereka, keluarga Ye seperti badut. Jika bukan untuk mempermalukan keluarga Ye, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri pernikahan sama sekali. Saya bahkan tidak punya hak untuk berbicara di sini. Semua orang menantikan untuk melihat karakter yang mengirim The Love of the Century. Keluarga Zheng sangat menantikannya. Langkah selanjutnya adalah mengikuti program uang. Setelah status keluarga Zheng ditingkatkan, banyak anggota keluarga memiliki puluhan ribu atau ratusan ribu dolar. Xiao Guopu bahkan mengikuti jutaan uang. Park Tianxin bahkan mengambil 10 juta yuan dalam satu napas, yang membuat Zheng Yuanbo dan yang lainnya tertawa bahagia. Adakan pernikahan dan dapatkan keuntungan bersih 20 hingga 30 juta. Tentu saja, ada juga 800 juta kalung. Hasilkan uang besar. Tepat setelah semua orang menghabiskan uang mereka, Shen Huamo, kepala kantor pusat Bank Suzhou dan Hangzhou, datang. Nona Shen, mengapa Anda ada di sini? Banyak orang yang hadir mengenal Shen Huamo. Keluarga Zheng bahkan menyambutnya dengan hormat, dan mereka harus berurusan dengan kantor pusat di masa depan. Mungkinkah Nona Shen juga ada di sini untuk menghadiri pernikahan putriku? Zheng Wensuo bertanya sambil tersenyum. Shen Huamo menggelengkan kepalanya. Halo, Nona Zheng Xiaoqi. Saya di sini untuk membawa uang untuk seorang tamu. Karena jumlah uang yang dia bawa terlalu besar, saya di sini secara pribadi. Ah, Zheng Xiaoqi terkejut dan senang. Seberapa besar jumlah ini? Eksekutif senior kantor pusat datang untuk menangani bisnis secara langsung. Nona Zheng dari Love of the Century telah menerimanya sebelumnya. Shen Huamo bertanya sambil tersenyum. Ah, diterima. Zheng Xiaoqi terkejut. Tak disangka, orang yang memberikan kalung itu datang lagi dengan membawa uang. Kamu sudah memberikan hadiah. Apakah kamu masih butuh uang? Zheng Xiaoqi sedikit malu. Perlu. 1 yard adalah 1 yard. Shen Huamo mengeluarkan cek dan membaca. Pria mana yang memiliki jumlah uang dalam yuan? Ketika dia melihat deretan angka yang panjang pada cek, Zheng Xiaoqi hampir pusing. Zheng Yuanbo hampir lewat. Uang anggota hampir 880 juta. Kemegahan apa? Orang macam apa itu? Baiklah. Saya akan memberi Anda cek. Tugas saya selesai. Shen Huamo dan staf bank pergi. Zheng Xiaoqi memegang cek itu dengan gemetar dan berulang kali memastikan bahwa itu 98. Dan itu dikirim oleh Shen Huamo sendiri. Tidak ada yang palsu sama sekali. Ya ampun. Siapa ini? Hadiahnya berupa kalung senilai 800 juta. Uang anggota lebih dari 880 juta. Keluarga Zheng sangat bersemangat sehingga mereka akan meledak. Dengan kerabat dan teman seperti itu, wajah sudah cukup. Di masa depan, keluarga Zheng akan menjadi puncak Suzhou dan Hangzhou. Kali ini, bahkan Park Tianxin dan Li Zaishi tercengang. Ini terlalu murah hati. Hampir 2 miliar sekaligus. Dan postur seperti ini menunjukkan bahwa itu kaya atau mahal. Itu tidak benar. Park Tianxin mengerutkan kening. Adapun latar belakang keluarga Zheng, dia menyelidiki dengan jelas. Tidak ada orang hebat seperti itu sama sekali. Bahkan jika kerabat jauh setelah beberapa generasi memeriksanya, itu tidak terlalu kuat sama sekali, bukan? Siapa ini? Zheng Xiaoqi merasa semuanya terlalu tidak nyata. Apakah Anda punya teman seperti itu? Pernikahannya akan begitu megah. Sekarang dia sangat ingin tahu siapa itu. Sudah waktunya untuk pernikahan. Nona, apakah Anda ingin memulai? Pembawa acara bertanya. Tunggu, dia belum datang, kata Zheng Xiaoqi. Meskipun dia tidak tahu siapa itu. Tapi pernikahan hari ini hanya bisa dimulai ketika dia ada di sini. Benar. Mengapa orang ini Ye Junlin belum datang? Bab 537. Prajurit membawa 5 bintang di pundaknya. Ye Junlin berani datang dan memarahi. Diperkirakan dia takut kembali ketika dia melihat begitu banyak mobil mewah di gerbang villa. Benar. Ye Junlin adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa dia akan dipermalukan ketika dia datang ke pernikahan. Beraninya dia datang. Sayang sekali.
Saya tidak bisa melihat Ye Junlin menangis dengan menyesal. Zheng Wensuo dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Ini juga disayangkan untuk Zheng Xiaoqi. Mengapa Ye Junlin tidak datang? Dia sekarang ingin menunjukkan kalung senilai 800 juta. Cek senilai 880 juta. Saya ingin memberitahunya secara pribadi bahwa ini adalah pernikahan Zheng Xiaoqi saya. Setelah Ye Donghui mendengarnya, dia mencibir, jangan khawatir. Ye Junlin akan datang. Dan dia tidak akan absen. Tapi kalian harus siap secara mental. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menanggungnya selama beberapa waktu. Sementara, diam. Jangan bicara. Dengar jika sama. Zheng Wensuo sangat marah. Saya tidak sabar untuk mengalahkan Ye Donghui beberapa kali. Pada saat ini, beberapa mobil biasa datang ke gerbang villa. Resepsionis yang bertanggung jawab atas pintu melihat mobil dan berkata sambil mencibir, beraninya mobil seperti ini datang ke pernikahan tingkat ini. Tetapi setelah masuk dan keluar dari mobil, ekspresinya membeku. Karena apa yang dia lihat adalah orang yang super. Para pemimpin sejati Suzhou dan Hangzhou. Ketika kelompok itu datang ke tempat pernikahan, para penonton mendidih. Kecuali Putiansin dan beberapa orang lain yang tidak tahu kebenarannya. Semua orang berdiri satu demi satu. Mengapa kamu di sini? Wali Kota Zhou. Ada juga 3 wakil wali kota, Sekretaris Wang, dan Direktur Fusue. Manajer distrik Xia. Zheng Yuanbo hampir tersandung ke tanah. Karena yang datang adalah Zhou Yuheng dan lainnya. Hampir semua pemimpin Suzhou dan Hangzhou datang. Orang seperti ini juga datang ke pernikahan. Mata Zheng Wensuo dan yang lainnya akan terbang keluar. Selamat pernikahan, Nona Zheng. Hari ini, kami di sini atas nama kami sendiri. Jadi jangan gugup. Zhou Yuheng tertawa. Zheng Xiaoqi mencubit wajahnya dan menegaskan kembali bahwa ini bukan mimpi. Bahkan para pemimpin Suzhou dan Hangzhou datang ke pernikahan mereka. Seberapa banggakah Anda? Zhou Yuheng meminjam seseorang untuk menyapa Li Zaizhen lagi dan memberkati pengantin pria. Tuan Park, kami mengenal Anda. Zhou Yuheng dan yang lainnya menyapa Park Tianxin lagi. Keluarga Zheng saling memandang dengan cemas. Mereka langsung mengerti. Zhou Yuheng dan yang lainnya datang ke pesta pernikahan untuk memberikan wajah kepada grup Sansing. Melalui ini, Zheng Xiaoqi segera berpikir, apakah orang yang memberinya kalung itu juga ada hubungannya dengan grup Sansing? Apakah itu bahkan dikirim oleh grup Sansing? Benar. Mengapa Ye Junlin belum datang? Dia ketinggalan terlalu banyak. Memikirkan hal ini, Zheng Xiaoqi segera memanggil Ye Junlin. Apakah kamu sudah di sini? Zheng Xiaoqi bertanya. Di sini. Ada kemacetan di jalan. Aku akan segera ke sana. Kata Ye Junlin. Kamu sangat baik datang. Zheng Xiaoqi tertawa. Aku akan berdandan untuk menghadiri pernikahanmu. Dan aku pasti akan memperlakukannya dengan etiket tertinggi. Ye Junlin benar-benar menganggapnya sebagai adik perempuannya. Lagi pula, dia mengikutinya sepanjang waktu ketika dia masih kecil. Hijau tentara. Setelah diingatkan oleh Li Ziran, Ye Junlin menganggapnya serius. Segera, beberapa kendaraan militer berhenti di gerbang villa. KKK. Kedua tim prajurit itu bergegas ke tempat pernikahan, dan kemudian berdiri di kedua sisi di sepanjang karpet merah. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Zheng Xiaoqi bahkan lebih bersemangat melihat ke pintu. Saya melihat beberapa orang di pintu. Semuanya mengenakan seragam militer. Dikelilingi oleh beberapa orang, sosok yang kuat muncul. Seragam militer hijau, membawa 5 bintang di pundakmu. Bab 538. Ye Junlin ada di sini. Ketika 2 kolom tentara memasuki lapangan, napas semua orang mandek dan mata mereka membeku. Bahkan ekspresi Li Zaixi dan Park Tianxin membeku, dan bola mata mereka akan terbang keluar. Kenapa tentara bergegas untuk pernikahan yang bagus? Sekarang semua orang di antara hadirin bangkit dan melihat ke depan. Termasuk Zhou Yuheng dan lainnya. Mereka jelas tahu siapa yang datang. Keluarga Ye menyapu kabut sebelumnya dan tersenyum. Akhirnya di sini. Di ujung garis pandang, orang-orang berseragam militer muncul. Di atas tanda pangkat, semua membawa bintang. Selain Duan Tianyang yang membawa 2 bintang di pundaknya, ada 5 orang lainnya yang membawa 1 bintang di pundaknya. 1 letnan jenderal dan 5 jenderal besar. Pertempuran ini sangat menakutkan.
Li Jae-suk paling tahu apa artinya ini. Apakah ini juga untuk mengucapkan selamat atas pernikahan putriku? Zheng Wensuo berkata dengan terkejut. Matanya akan terbang karena terkejut. Keluarga Zheng juga memikirkan ini untuk pertama kalinya. Menurut pendapat semua orang, itu pasti orang yang memberi Zheng Xiaoqi cinta abad ini dan hadiah 880 juta. Ya Tuhan, aku tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi bos militer. Ini adalah momen puncak keluarga Zhengku. Zheng Yuanbo menangis kegirangan dan berteriak. Bos top dari kalangan militer, komersial, dan politik ada di sini untuk menghadiri pernikahan Zheng Xiaoqi. Ini jelas merupakan momen kemuliaan tertinggi bagi Zheng Xiaoqi dan keluarga Zheng. Semua keluarga Zheng menyeka air mata dengan kegembiraan. Tapi sebuah pertanyaan muncul, siapa itu? Zheng Xiaoqi berdiri linglung, berpikir lama dan tidak bisa mengerti. Dia tidak memiliki kontak dengan orang-orang militer. Li Zaisi gemetar sepanjang waktu, dan telapak tangannya berkeringat. Ketika dia datang ke China, dia paling takut bertemu tentara. Saya tidak menyangka dia akan bertemu dengan seorang letnan jenderal dan 5 jenderal besar. Park Chon-sin dan Li Jae-jin tercengang. Sebuah keluarga kecil Zheng pertama-tama memberitahu para pemimpin puncak Suzhou dan Hangzhou. Dan sekarang ada beberapa jenderal nyata. Apakah ini masih keluarga Zheng? Awalnya, mereka menyelidiki segala sesuatu tentang keluarga Zheng. Mereka tidak bersalah dan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Ini membuatnya mudah untuk dikendalikan. Tapi sekarang sepertinya ini adalah keluarga teratas. Zhou Yuheng dan Fu Suejian segera menyambutnya. Zheng Yuanbo juga menarik napas dalam-dalam, menghapus air mata, dan buru-buru mengikuti. Keluarga Zheng mengikuti di belakang. Zheng Xiaoqi juga sangat gugup dan bersemangat. Ngomong-ngomong, bukankah Ye Junlin datang? Jangan datang saat ini. Jika kamu bertabrakan dengan orang-orang ini, itu akan berakhir. Pada saat yang sama saat dia mengikuti, Zheng Xiaoqi buru-buru menelepon. Telepon tersambung, tetapi tidak ada yang menjawab. Cepat ambil. Ambil. Apa yang kamu lakukan, Ye Junlin? Zheng Xiaoqi berkata dengan cemas. Yang lebih mengejutkannya adalah suara samar telepon berdering di depannya. Itu bukan kebetulan, kan? Apakah dia benar-benar ada di sini saat ini? Zheng Xiaoqi hampir membatu. Ye Junlin, cepat ambil. Zheng Xiaoqi sangat ingin mati. Segera, semua orang datang ke depan. Saya dapat dengan jelas melihat wajah Duan Tianyang dan King Long. Benar-benar 5 jenderal. Li Zaisi menarik napas dalam-dalam dan ingin bersembunyi. Pada saat ini, bersamaan dengan dering ponsel, seseorang berjalan mendekat. Zheng Xiaoqi menutup matanya dengan putus asa. Mengapa Ye Junlin datang saat ini? Berengsek. Ngomong-ngomong, matikan teleponnya dengan cepat. Zheng Xiaoqi bereaksi dan menutup telepon dengan cepat. Tapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah yang dikenalnya. Ye Junlin ada di sini. Bab 539, Jenderal dengan 5 bintang. Kamu. Keluarga Zheng juga secara alami melihat Ye Junlin. Tetapi ketika mereka akan berbicara, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 6 jenderal secara otomatis berdiri di kedua sisi, memberi Ye Junlin jalan. Yang lebih menakutkan adalah gaun Ye Junlin. Bukan jas. Tapi, apa? Apakah dia mengenakan seragam militer? Ketika Zheng Xiaoqi dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa Ye Junlin juga mengenakan seragam militer, mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh. Mata semua orang melebar dan perhatikan baik-baik. Sebaliknya konfirmasi. Ini bukan mimpi. Ye Junlin benar-benar mengenakan seragam militer. Lihat peringkatnya. Mata ratusan orang di antara hadirin semuanya terfokus pada tanda pangkat Ye Junlin. 1, 2, 3, 4. Apa? 5. 5 bintang. Bintang 5 penuh. Jenderal bintang 5. Hanya ada satu jenderal bintang 5 di Cina, Kunlun, dewa perang untuk melindungi negara. Apa? Apakah Ye Junlin adalah dewa perang Tiongkok pertama, Jenderal Kunlun? Ini. Setelah memikirkan hal ini di benak semua orang, kulit semua orang berubah, membatu. Li Zaisi menatap Ye Junlin, lalu ke Qilin dan yang lainnya. Dewa perang Kunlun sering ditemani oleh 5 raja perang besar, semuanya berpangkat mayor jenderal. Ini terlihat benar.
Dia adalah Jenderal Kunlun. Itu adalah Jenderal Kunlun yang menekan dunia saat ini dan membunuh 18 negara oleh satu orang. Mimpi buruk semua tentara bayaran di dunia. Dan dewa perang paling ditakuti oleh negara-negara besar. Itu juga orang yang paling aku takuti. Li Zaishi, bukan siapa-siapa. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa bertemu Jenderal Kunlun? Puff. Li Zaishi tidak tahan lagi ketika dia bertemu mata Ye Junlin. Berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di mana gaya orang pertama dalam taekwondo. Park Tianxin juga cukup ketakutan. Ye Junlin ternyata adalah dewa perang Kunlun. Satu-satunya jenderal bintang 5 di China. Saya mengerti. Semua mengerti. Master di balik Yunting Group adalah Jenderal Kunlun. Jika tidak, mengapa tidak dapat menemukan apapun? Jika tidak, untuk mendominasi Suzhou dan Hangzhou dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, mengapa Yuan Sanhe pergi? Ternyata Jenderal Kunlun. Tidak heran dia berani memperingatkan grup Sansing seperti ini. Selesai. Sudah berakhir sekarang. Puff. Kaki Putiansin melunak. Dan dia berlutut. Keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya seperti hujan. Semua orang di sekitar tercengang. Bagaimana? Mengapa dua tokoh utama grup Sansing berlutut ketakutan? Zhou Yuheng dan yang lainnya datang ke Ye Junlin dan berteriak serempak, Jenderal Kunlun. Ini sama dengan memberitahu semua orang bahwa ini benar-benar Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun. Benarkah Jenderal Kunlun? Dalam hidupku, aku benar-benar melihat Jenderal Kunlun. Penonton mendidih. Dan semua orang memandang Ye Junlin dengan kekaguman. Ini adalah pelindung negara China. Dewa perang. Itu kepercayaan semua orang. Keluarga Ye sangat lega melihat pemandangan ini. Mereka sangat bangga. Bagaimanapun juga, nama keluarga Ye Junlin adalah Ye. Dia pernah menjadi bagian dari keluarga Ye. Ye Jiansen dan yang lainnya sudah melihat keluarga Zheng. Keluarga Zheng sepertinya disambar petir. Mereka semua terpana di luar dan lembut di dalam. Dimanapun mereka berdiri, mereka kehilangan kesadaran dan pikiran mereka kosong. Dadada. Ye Junlin menginjak sepatu bot militernya dan datang ke Zheng Xiaoqi dan Li Zaizen langkah demi langkah. Dia tersenyum dan berkata, Xiaoqi, selamat pernikahan. Aku harap kamu akan selalu bahagia. Kakakku yang baik. Boom. Zheng Xiaoqi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mata Ye Junlin. Dia tidak tahan lagi. Dan air mata menggenang di matanya. Bab 540. Tidak pernah pantas untuk pria ini. Ye Junlin menatap Li Zaizen lagi. Dan berkata, karena dia memilihmu, perlakukan dia dengan baik. Aku. Li Zaizen tenggelam dalam keterkejutan yang dalam. Tubuhnya gemetar. Giginya gemetar. Tidak tahu harus berkata apa. Ye Junlin berdiri di depannya seperti gunung. Dengan tekanan itu, Li Jaijin hampir kehabisan napas. Saya tidak sabar untuk berlutut di hadapan Ye Junlin. Zheng Xiaoqi sudah menangis begitu keras. Lapangan itu begitu sunyi sehingga pin drop bisa terdengar. Hanya tangisan Zheng Xiaoqi yang menggema. Sedih dan sedih. Semakin semua orang mendengarkan, semakin dingin yang mereka rasakan. Kakek Zheng, Paman Zheng, Bibi, lama tidak bertemu. Ye Junlin tersenyum dan menyapa semua orang di keluarga Zheng. Aduh. Puff. Setelah Zheng Yuanbo melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, dia berteriak, tidak mengatur napas, dan pingsan. Dadada. Yang lainnya, Zheng Wensuo, Wulan dan yang lainnya kakinya gemetar dan dia tidak bisa berjalan. Untuk beberapa saat, keringat bercucuran. Mereka mengatakan bahwa tidak peduli apa yang mereka katakan. Mereka benar-benar terkejut. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ye Junlin menjadi Jenderal Kunlun. Dia tidak dipenjara, apakah kamu pergi? Bagaimana kamu menjadi jenderal yang tak tertandingi? Kejadian ini terlalu mengejutkan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Ini adalah pukulan serius bagi pertahanan psikologis mereka. Sangat mungkin dia tidak tahan dan mati. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud keluarga Ye dengan penyesalan. Keluarga Ye sudah tahu identitas Ye Junlin. Saya memperingatkan mereka sebelumnya. Jangan menyesalinya. Dan memiliki ketahanan psikologis. Benar saja. Tuan Zheng tidak bisa menahannya dan pingsan. Di mata keluarga Ye, mereka selalu seperti badut. Menyesali.
Sangat menyesal. Keluarga Zeng kosong secara mental. Merasa kehilangan sesuatu secara tiba-tiba. Mungkin kali ini terlewatkan. Adalah penyesalan seumur hidup. Keluarga Ye benar. Ye Junlin tidak akan menyesalinya. Hanya keluarga Zeng yang akan menyesalinya. Di depan identitas Jenderal Kunlun, seorang Li Zaizen adalah kentut. Bagaimana dengan grup Sansing? Apa saja kualifikasinya? Tidak ada kualifikasi untuk berdiri dengan Ye Junlin sama sekali. Keluarga Zeng jatuh ke tanah satu persatu. Merasa sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat tangan. Sangat mengejutkan. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi penderitaan hidup mereka. Seumur hidup. Dan Ye Jiansen dan yang lainnya dengan bangga mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Dalam hati mereka, Ye Junlin adalah kebanggaan keluarga Ye. Pada saat ini, Zeng Xiaoqi hampir menangis. Ternyata kekasihnya sudah lama bernama Hou dan dipuja sebagai jenderal. Satu orang di bawah 10.000 orang. Ternyata kekasihnya masih yang pertama sombong. Tak terkalahkan di segala bidang. Ternyata matanya selalu benar. Orang yang Anda sukai adalah pahlawan. Ternyata Liziran yang selama ini dibencinya adalah wanita paling bahagia di dunia. Menyesal. Sangat menyesal. Zeng Xiaoqi terisak keras. Apakah dia mengerti apa yang dia lewatkan? Dia tahu lebih banyak lagi bahwa dia tidak pernah layak untuk pria ini. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja dan seberapa baik dia menjadi. Dia tidak akan pernah mengejarnya. Belum lagi membuatnya menyesal. Mustahil dalam hidup ini. Apakah kamu sudah menerima hadiahnya? Aku sangat senang kamu bisa menuai cinta. Ye Junlin tersenyum. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata Zeng Xiaoqi. Hadiah yang dia maksud adalah, tentu saja, cinta abad ini. Ketika saya masih muda, saya benar-benar salah tentang hal itu. Maaf, tapi saya sangat lega melihat Anda menikah. Bersambung.